إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tapi sebelumnya kita sedikit merajaah kembali, sedikit merajaah siapa yang telah menghafal Masjid Salat sampai yang kira-kira siapa yang telah hafal? Kira-kira siapa yang hafal? Ya, bahkan as-salatul usul atau al-usul salat. Maksudnya al-yarfa' yadah, man ya'rif al-yarfa' yadah. Baik siapa yang tahu apa? Ya, ini al-yarfa' yadah. Dia menggunakan ambil apa yang apa? Kata Imam Mujahid, la yamliku mustahil, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sifatnya itu memaknai kepada perkara yang baik, dalam perkara yang baik, itu dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan yang enggak menunjukkan itu, yang enggak mampu menunjukkan. Tapi ini juga tidak akan mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, siapa yang hafal, pahala kita yang hafal, yang menghafal asal. Kalau bisa, ini ya, dari kitab. Kalau bisa, yang masing-masing tidak kitab, karena di bawah. Ya, kita dilihat, dibaca, jangan baca ini baru bawah. Tapi usahakan kalau bisa ada waktu ini, isi aja lihat, isi aja ada cuma untuk lihat. Insya Allah ada yang menyimpulkan. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini yang pertama kali beliau letakkan adalah permasalahan apa? Al-ilmi. Permasalahan al-ilmi. Sehingga beliau mengatakan yang rahimahullah al-ilmu jadi amalnya. Proses hukumnya berbeda untuk mempelajari al-batin masalah al-ilmi. Empat permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan ilmu. Ada subhat. Kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak jelas. Ya, tidak jelas. Ada subhat dari wal mu'minun atau dari jemaah-jemaah lain. Tidak jelas kenapa. Dia ثلاثة أصول أو العلوم ثلاثة
dia dan Islam, ya. Atau usul selatan, yaitu semua juga tiga landasan utama. Tapi ternyata pas dibuka-buka di awal penjelasan bukan di akhir penjelasan. Beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Empat permasalahan yang wajib harus kita tahu. Tapi dijudulnya tiga. Ternyata dibuka empat. Ini salah ini. Yang berhenti. Udahlah, nanti mereka ada ujian berjalan. Nanti kalau belajar sesuatu yang benar. Jadi semua itu belajar. Nanti kalau belajar sesuatu yang jelas. Ini tidak jelas. Jika belajar dibuka empat. Bagaimana? Mana jawab yang saya bisa menjawab syubhat ini? Kalau yang bahaya tidak karena ya, barakallahu fikum wa ala ilmikum. Dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Annahu yajibu 'alaina ta'allumu al-masail wajib kita untuk mempelajari empat permasalahan." Ini belum masuk pembahasan inti dari kitab salah satu usul atau al-usul salah. Belum masuk. Tetapi ini hanya bersifat mukadimah, kata pengantar. Dari pengantar. Kalau yang namanya kata pengantar, bukan itu terserah. Dia mau isi apa, dia mau isi kontak, dia mau isi kisah, dia isi sama namanya. Kita ada apa-apa, terserah namanya bukan itu. Kalau yang namanya membuat kita, itu agar supaya si pembaca itu punya bayangan. Ketika masuk pembahasan ini, dia ada sudah punya makan yang akan dibahas atau yang akan dimaksud oleh Syekh. Dari mukadimah. Itu maksud dari mukadimah. Jadi kita bertentangan dengan judul kita, dengan isi kita, dengan awalnya. Kita bertentangan. Yang bertentangan orang yang tidak belajar. Ya, orang yang tidak belajar. Itulah yang bertentangan. Kenapa? Dia tidak tahu. Nah, ini yang bertentangan maksudnya juga ya. Karena dia tidak belajar. Ini hanya bersifat mukadimah. Kita serahkan ini. Yang mau berapa? 5, 6. Ya. Sedangkan ini dari pembahasan usul salah hanya ini. Dari pembahasan usul salah menjadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ إن الإنسان على استنباط الكتاب ثلاثة الأصول أو الأصول ثلاثة. هي الإنسان. فإذا يجب الدنيا ini hanya bersifat mukadimah. Kalau namanya mukadimah itu biasanya ibu ahli, ibu mama, ya, mengambil referensi dari berbagai macam penjelasan agama, akwal agama. Bukan dari perkataan beliau sendiri, tetapi dari berbagai macam perkataan para ulama kemudian diambil, diuji, ya, dimasukkan di dalam mukadimah beliau. Sebagai ya pesan khusus yang akan dijelaskan oleh Syekh. Ini yang namanya mukadimah. Jadi bukan perkataan beliau secara asli. Sehingga beliau mengatakan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أنه يجب علينا تعلم 4
الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأدب فيه. Penjelasan ini siapa yang tahu perkataan siapa ini? Hanya ini perkataan siapa ini? Nah, barakallahu. Ini sebenarnya bukan perkataannya Asy-Syaikh Muhammad bin Wahab. Sebenarnya, tapi beliau memiliki dari perkataan ulama yang lain. Jadi perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau memiliki perkataan orang alim, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau memiliki. Kenapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Wahab arafun nas di kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau adalah orang yang paling tahu tentang kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Sehingga beliau memiliki perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim untuk menunjukkan kitabnya salah usul atau usul salah. Ya. Nah, jadi ini bersifat muqaddimah. Sehingga beliau mengambil perkataan referensi dari berbagai macam ulama ini. Mana perkataan beliau yang asli? Perkataan beliau yang asli adalah man fa'idha illa laka man tu'minu salatatul jannah يجب على الإنسان معرفتها. Ini perkataan yang penjelasan itu tentang kitab yang kita akan pelajari, yang telah kita pelajari. Ya. Nah, sehingga di awal kitab ini beliau menjelaskan di awal kitab ini tentang ini. Ya, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Salah Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengutamakan ini. Sehingga Syekh kita berdasarkan pada kita yang wajib kita belajar tentang ini. Karena menjadi wa'alaina ta'allum al-qadimah. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat orang. Di antaranya adalah ini. Berbeda dengan jamaah-jamaah lain. Berbeda dengan jamaah-jamaah yang lain, contoh seperti ya, sebagai jamaah atau terkenal dengan jamaah kompor, ya, terkenal ya dengan jamaah kompor. Ya. Mereka meletakkan ini, ya, sebagian urusan yang kecil, ya, sebagian urusan yang kecil dengan kitab al-Qur'an varian Ibn Ma'ruf. Bikalam Abi Ibrahim Ibn Sultan Al-Adnan, ya, seorang kebencian yang kami. Beliau meletakkan penjelasan kitab tentang jamaah ini di antara usul dasar fondasi jamaah itu dibangun atas 16. Di antaranya adalah pertama tahqiqul kalimat thayyibah la ilaha illallah. Salat itu berkhusyuk, salat dengan khusyuan dengan ini. Yang ketiga adalah al-ilm, ma'rifah. Kemudian baru ilmu. Ya, kemudian baru ilmu. Ya, kalau ahli sunnah kan enggak, ilmu dulu baru kita mau. Bagaimana salat, ya, bagaimana khusyuk kita, yang kita tahu ilmu. Ya, bagaimana konsekuensi dari Allah, tahu bagaimana apa sebenarnya Allah, bagaimana pengamalan kita terhadap Allah sendiri, harus itu ilmu. Kalau mereka tidak ilmu dikatakan yang berapa? Ya, ilmu aman. Kemudian yang keempat kaum muslimin, menghormati kaum muslimin, ya, menghargai kaum muslimin. Tapi ini kalau ikhlas, memperbaiki niat dalam beramal dan beribadah. Masya Allah. Terus bisa dibilang
Apa itu maksud kurus di sini? Ya, coba tahu. Benar-benar. Ini maksud dari kurus. Benar-benar. Ya. Sehingga kenapa mereka? Jadi kata ada Allah harus selalu menjalankan perkataan-perkataan yang akan tetapi ya kalimat hak ini dari sesuatu kalimat yang suatu perkataan yang benar tapi yang dimaksud oleh mereka itu perkataan yang dimaksud itu macam harus kita gunakan la ilaha illallah Allah ya kalau kenapa kalau macam Muhammad kaum semua. Tetapi yang mereka maksud kebatilan. Yang mereka maksud bukan kebatilan dari kebatilan. Ya. Sehingga apa mereka? Ya. Apakah mereka berdakwah di atas kalimat kaum la ilaha illallah? Apakah mereka berdakwah di atas itu? Tidak. Walaupun pertama kali usul dan landasan mereka yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi apakah seperti itu? Tentunya tidak. Ya. Syekh mengatakan kalimat muslim kalimat dari perkataan manusia mereka yang khusus pada pembelajaran jamaah yang yaitu mereka mengatakan berdasarkan usul mereka أن كل شيء يجب أن يفرض على الفرقة على الاختلاف بين الاثنين ولو كان حقا فهو مقدور مقبول ملغى من منهج الجماعة. Ini yang usul dan landasan kaum jamaah bahwa yang untuk mereka mau melangkah dan berdakwah di atas nama Tuhan. Tetapi dengan syarat kalau tidak ada yang berdiri, dengan syarat anak Indonesia. Segala sesuatu bisa dibuat yang mereka letakkan ini. Jadi enam perkara yang mereka letakkan ini. Bisa dibuat yang mana akan menjadikan orang kejahatan, orang kerugian, orang kejahatan. Orang Islam saya ini. Apapun mengandung akan membawa arah kepada persisian yang berbuah. Walaupun apa, walaupun persisian itu benar, hal-hal yang mereka kritikan, yang mereka betul-betul dakwah yang hal-hal. Maka kalau hal-hal tersebut akan ujung-ujungnya menjadi persisian, ujung-ujungnya akan menjadi persisian. Maka itu maksud Allah yang menjadi jemaah. Maka yang seperti itu adalah artinya dalam jemaah kamu tidak imani. Kalau kamu menjadi jemaah, keluar dari diri jemaah kamu. Sesuatu yang menjadikan perbedaan walaupun sesuatu hak. Kami dalam jemaah kami tidak imani. Kami itu tenteram-tenteram saja. Dakwah. Karena kita berdiri. Kalau ada hal-hal yang ketika dalam kerjaan ternyata itu menjadikan kebencian, jangan. Ini kalimat lain. Walaupun kalimat ini, sehingga jamaah ini mereka mengatakan dasar ini yang berbeda. Tetapi Ahlussunnah bukan seperti ini. Ahlussunnah meletakkan dasar ini yaitu yang pertama. Annahu yajibu alaina Al mu'assasah al-markaziyah untuk mempelajari 4 ramalan. Dan ini telah dijelaskan. Ini hanya murajaah. Hanya cuma murajaah. Kemudian kita menjelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Wahab menyampaikan as-sabr ala al-adati kemudian beliau mengatakan wajib qawluka Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والأصل في وقت إن الإنسان لفي خسر في الدنيا شكور لفي خسر ألم يعلم إلا الذين آمنوا وجمعوا عن الإيمان وعملوا الصالحات وجمعوا عن العمل الصالح وتواصوا بالحق كالملائكة يتغنوا بالجهاد زيادة الحق وتواصوا بالصبر كالملائكة يتغنوا بالجهاد زيادة الكمال. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى اليوم نتكلم عن يسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على شيء أقسم الله تعالى أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار الذي هو الليل والنهار. نقصد إلى الآية والعصر في الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ينقصد الليل والنهار يقول malam waktu malam dan siang dan malam ini yang maksud wal-asri ini. Hingga di antara malam dan siang ini kebanyakan manusia berjatuhan tidak beramal dengan baik dalam dua waktu. Dalam dua hal, al-lail wal-nahar. Wa ma'al af'al rijal wa a'maluhum أن كل إنسان خاسر أو خاسر بالإضافة. Karena malam dan siang, waktu malam dan siang itu adalah tempat, apaan tempat hamba-hamba itu beramal. Waktu hamba-hamba itu beramal. Sehingga dua waktu ini al-lail wal nahar adalah dua waktu yang menentukan apakah seorang hamba tersebut dalam keadaan dan sisi akhirat ataukah dia di dalam keadaan muslim dalam dua waktu ramadan. Oleh kerana itu penjelasan wal asr kata Syekh yang dimaksud wal asr ini adalah ramadan. Yang dimaksud والخسار مرتبة مراتب متعددة متفارقة. الخسار يعني رجع bertingkat متفارقة bertingkat-tingkat. قد يكون خسارا مطلقا هذا الخسر في الدنيا والآخرة. kerugian yang pertama adalah kerugian yang mutlak. Kerugian yang mutlak. Bagaimana? Mutlak kerugian yang mutlak. Dua-duanya kerugian. Yang merugi, dan akhirat pun merugi. وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا أمر الله بالخسارة لكل إنسان. Dan jenis yang kedua adalah kemudian yang bersifat sebagiannya. Sebagiannya ada yang merugi, sebagian. Sedangkan kerugian mutlak adalah orang-orang kafir. Kerugian mutlak adalah orang-orang kafir. Orang kafir dunia rugi. Ya, di akhirat jadi rugi. Ya, jadi rugi lagi. Ini orang kafir. Nah, kemudian penjelasan dari inna insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berkata Syekh,
Antara mana Sa'di rahimahullah ta'ala, al-iman bima amara Allah bil-iman bihi. Al-iman bima amara Allah bil-iman bihi, ولا يكون الإيمان بدون علم ولا يكون الإيمان بدون علم فهو فرق أنه لا يتم إلا به فهو واجب لا يتم إلا به فهو واجب الإيمان بما أمر الله بالإيمان به jadi perkara keimanan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wajib kita berbuat dengan dia. Wala yakun iman bidun ilm. Dan tidaklah akan terwujud suatu keimanan melainkan harus dengan ilmu. Tidaklah akan mungkin terjadi satu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ilmu. Sehingga pendalilan illa alladziina aamanu di sini menunjukkan ada faedah. Ada faedah. Dari perkataan Syekh Rahimahullah Ta'ala, maksud dari perkataan Syekh Rahimahullah Ta'ala, annahu yajibu alaina ta'allumu al-rahim wal-batinah, al-ula al-ilm. Jadi pendalilan Syekh di dalam ayat ini, illa alladziina aamanu. Kira-kira beliau, Syekh kepada perkataan beliau ini, yaitu yang wajib kita ketahui yang perkataan permasalahan al-ilm. Mana sih pendalilan ini? Yaitu dari perkataan beliau illa alladziina aamanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kata Syekh Abdullah bin Mas'ud tidaklah mungkin seseorang menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik melainkan harus berdasarkan ilmu. Sehingga ini ada baik kalimat iman itu ada fungsi pada ilmu. Wa amilus shalihat dan setelah kita berilmu, kita beramal saleh. Dengan ilmu, dia ada ilmu tersebut. Setelah kita beriman, tentunya menjadi ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut pada diri kita. Pada diri kita. Watawassaw bil haqq. Kemudian setelah kita mengamalkan pada diri kita, kita takwahkan ilmu tersebut. Watawassaw bil haqq. Kemudian kita bersabar di atas dakwah. Kita bersabar karena yang namanya dakwah itu pasti akan menyinggung orang lain. Yang namanya dakwah pasti menyinggung orang lain. Pasti orang lain menyinggung. Merasa hukum ini, merasa disiksa. Sehingga apa yang terjadi dia harus bersabar. Ini semuanya. Dia harus bersabar. Apa yang terjadi? Sehingga Syekh mengatakan as-sabru 'ala al-adabi bersabar dengan semua orang. Berbeda dengan tawasul hendaknya dia bersama di atas diri semuanya. Sehingga perkara penting bagi kita untuk sebagai seorang yang masing-masing dari kita itu pasti, apalagi kalau ada perbedaan dengan sudah berjalan di daerah kita misalkan atau di Indonesia. Kalau orang itu akan memandang menjadi kita orang yang awam-awam, akhirnya itu sudah tempatnya dilakukan. Maka wajib bagi kita untuk memiliki sifat keempat lain. Sifat yaitu sifat kita beramal dengan ilmu kita, sifat kita dakwahkan, kemudian setelah itu sifat kita harus bersama dengan dakwah. Harus bersama. Kalau tidak bersama berarti tidak kita dia belum bisa untuk mau beraplikasi dengan ayat ini. Mau mengamalkan ayat ini dalam dakwah. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memuji Allah menyatakan orang-orang yang benar. Ini yang kita tulis, yang dia tulisnya. Ini faedah
Nah, kemudian faedah yang kedua, yang berikutnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dari makhluk? Apakah itu syirik? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dari makhluk? Ini Allah bersumpah dengan makhluk. Ya, maka itu makhluk. Tidak boleh kan? Bersumpah dengan makhluk ya. Kita menggunakan Al-Quran. Wasyar ini memahami. Ya, wasyar. Wallahi ini memahami. Atau misalkan kita mengatakan, kita mengatakan, Allah ini memahami. Apakah boleh? Ya. Tidak boleh. Ini syirik akbar. Ya. Tetapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumpah. Kata para ulama al-mufassirun, mereka mengatakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan suatu kenyataan, dengan suatu makhluk, maka itu menunjukkan pentingnya sesuatu. Maka menunjukkan pentingnya sesuatu. Untuk menerangkan lagi, sangat penting perkara. Kemudian yang kedua adalah la yas'al amma yaf'al wa hum yas'alun. Dalam surat Al-Anbiya, la yas'al amma yaf'al wa hum yas'alun. Atau la yas'al amma yaf'al wa hum yas'alun. Kita baca di surat Al-Anbiya. Di mana ada itu? Ya. Nah, la yas'al amma yaf'al wa hum yas'alun. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya dan makhluk ditanya. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya, tidak boleh begitu. Tidak boleh kita mengatakan kenapa begitu. Tidak boleh kita mengatakan begitu. Wahai akan menjadi lampa-lampa yang akan ditanya segala perbuatan. Jika yang ditanya oleh Allah bukan perbuatan, kita akan ditanya. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terserah Allah. Mau mengatakan apa? Akan sesuai dari berikutnya adalah apabila berkat suatu benda tersebut, suatu makhluk tersebut, Allah bersumpah dengannya, berarti menyebutkan perkara itu sangat penting. Perkara itu sangat penting. Misalkan kalau Allah bersumpah dengan makhluk, ini menunjukkan bahwa masa atau waktu itu sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Kita beramal dengan waktu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Artinya penting sekali waktu untuk kita perhatikan. Jangan sampai dapat begitu saja. Tanpa kita ketahui. Ternyata kamu bersumpah dengan saya. Tidak apa-apa. Lewat waktu telah terlewatkan. Ternyata sampai kita terjebak. Ya, berubah. Coba kalau berubah dengan itu, ada apa? Dan kalau berubah dengan apa? Dengan tidak wakal, dengan berbagai macam yang tidak bermanfaat. Sehingga berjalannya waktu dengan waktu Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, itu sekaligus sebagai kalkulat dan sebagai bahwa waktu itu nah, sekarang ya, nah. Faedah yang kita ambil
Kita di dalam ada terlalu belakang. Enggak, nanti aja. Nanti buka. Dibuka. Jangan terlalu. Nanti buka begini. Dibuka yang lain. Nanti dibuka. Jangan sampai buka sekarang aja dibuka. Ini kan. Kalau mau ditanya harus mulai. Seperti itu. Ya, jadi kalau begitu dibuka. Ya. Nah. Kita sudah melewati perkataan Ahmad Bukhari, ya. Kemudian, ya penting yang dibuka karena perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, saya sudah dibahas, sudah kita menjelaskan perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, man amila bima alima, Allah subhanahu wa ta'ala, ومن لم يعلم ومن لم يعلم بما علم أرشد الله أن يكتبه بما علم. كما شهد الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ومن يقع يوم العمل شرعيه يمشي له أورثه الله علم ما لم يعلم. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ilhamkan kepada dia, wariskan kepada dia ilmu yang mana ilmu itu sebenarnya tidak, sebenarnya dia bermaaf. Tapi karena sebab dia berjalan, dia yang kita masalah pengetahuan bukan dari kita, tetapi setelah ta'lim di rumah kita. Kalau kita lagi bekerja, mengatakan tadi yang dari itu ini kan yang menggunakan hati enggak. Kemudian kita kemudian di mana yang seperti itu kita tuliskan berambil di ma'alim Allah Ta'ala makanya kalau siapa yang beramal ini dia telah ketahui dia telah ketahui maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan satu ilmu ilmu. ومن لم يعلم بما علم أوشك الله أن يكتبه بما علم. Barang siapa yang tidak beramal, dengan ilmu yang dia telah ketahui, maka mengkhawatirkan ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan dia lupa, dengan dia bela-bela, dengan dia berbuat-buat. Sebab disebabkan karena dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Di antara beramal dengan ilmu tersebut murajaah. Ya, murajaah itu termasuk beramal dengan ilmu. Murajaah. Nah, kemudian ini sudah selesai dari perjalanan membuatnya, sudah. Salam. قال البخاري رحمه الله تعالى العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل خلاص انتهينا؟ لا نعم لا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمه الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل الثلاثة أو مسائل الثلاثة والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وسيلا. عندما تتبين
ولا شيء محمد بن الوهاب الله إلا مخلوق الله. Setiap ada pembahasan baru, beliau selalu berucap atau mengatakan Islam. أنه يجب على كل مسلم ومسلم ووصينا أولا فبكل قومين وولد بكل قومين تعلموا هذه المسائل الثلاث والعمل بهن ولكل رجال هي مرحلة dan kami nama lain. Tidak benar. Yang pertama adalah Allah khalaqana wa razaqana wa lam yaj'alna amalan. Dan arsala ilayna rasulan wa man ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nar. Ini yang pertama. Ini yang pertama. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه رسولا فيه. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحده الله لا يلزمه ما يخرج عن الله ورسوله ولو كان أمر مؤمنين. والذي يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزينهم بقلوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا يحب الله هم المفلحون. Nah, ini tiga masalah yang wajib bagi kaum muslimin dan muslimah untuk mempelajarinya. Untuk mengetahui. Tiga masalah yaitu tauhid Indonesia, tauhid dan al-wala wal bara. Tiga masalah itu tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah dan al-wala wal bara. Al-wala artinya cinta, wal bara dan benci. Ini yang wajib kita harus tahu. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan yang dimaksud. Nah, yang dimaksud dan dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan yang dimaksud salat wal amru bihinna tiga masalah yang wajib kita beramal dengannya. Kita tahu ini tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-uluhiyah dan al-wala wal bara, yaitu cinta dan benci. Yang harus kita tahu dan harus kita beramal dengannya. Mana yang kita cinta, mana yang kita benci. Apakah semua jenis kita cinta? Apakah semua bermacam-macam kita cinta? Atau kita benci? Mana yang kita benci dan mana yang kita cinta? Semua ini bukan biasa mana syariat Islam. Semua ini bukan hanya datang dari pikiran kita atau keinginan kita, akan tetapi kunci dan cinta karena diimbang dalam kebenaran syariat. Dan ini dimaksud. Yang pertama adalah Allah khalaqal walaupun Abu Bakar yang Allah khalaqana wa razaqana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Razaqana dan kita diberikan rezeki pada kita.
apa? Zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Sebetulnya rezeki zahir Allah berikan pada kita nikmat kesehatan. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada nikmat iman, Islam. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Razzaq. Walam yadrukna hamalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan kita, setelah memberikan rezeki kepada kita, kemudian Allah tidak membiarkan begitu kepada kita hidup terserah. Mau kemana kamu tidak. Tetapi ada maksud tertentu. Ada maksud dan tujuan. Apa itu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, memberikan rezeki kepada kita? Bahkan man arsala ilayna rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengutus seorang rasul kepada kita. Ini untuk apa? Yaitu cuma satu doa. Untuk permasalahan kita. Untuk permasalahan kita. Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya semata-mata untuk beribadah. Mereka berikan, membersihkan kepada mereka hanya diberikan kepada saja, tidak kepada ilmu. Ya. Kemudian al-arsala ilayna rasulan. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Kalau siapa yang taat kepada Rasul tersebut, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Waman al-qahu dakhala an-nar. Siapa yang tidak taat maksiat kepada Rasul tersebut, maka dia masuk dalam al-jannah. Sehingga pentingnya kita ketika kepada Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam muamalahnya, hidupnya, ya, bagaimana muamalahnya, ya, maka harus kita mentaati kepada Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullu yu'khadhu wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr." ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد. فكتب الإمام رحمه الله تعالى كل يؤخذ ويرد. Setiap perkataan orang, setiap perbuatan orang bisa diterima dan bisa ditolak. Bisa diterima dan bisa ditolak. Bisa diambil dan bisa ditolak. Illa qala hadha al-khabar. ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. kemudian dijawab Imam Malik rahimahullah taala dari isyarat kami dengan dari Indonesia ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Illa qariban ala al-qabr. Tujuan ini inilah perkataannya tidak bisa ditoleransi. Kalau dia kata tidak bilang tidak. Kalau kamu tidak mau, kamu masuk. Kalau kamu mau terima, jadi Allah Taala berfirman, "Kullu yawmin al-ardi illa qariban al-qamar." Setiap perkataan orang, perbuatan orang bisa saja diterima dan bisa saja kecuali sehingga beliau disyaratkan tangannya kepada Rasulullah SAW dari ini. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Sesungguhnya
kami telah mengurus seorang rasul kepada kalian. Kami telah mengurus seorang rasul kepada kalian. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Apa Fir'aun rasulah? Kemudian Fir'aun tersebut memaksiati seorang rasul yang terutus padanya. Fa'akhadnahum akhdan wabilan. Kemudian kami bukan dia sesuai dengan dia bersama. Ini tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan di akhirat masih kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di mahsyar. Rasul sebagai saksi dan kita menyebut syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul. Sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian seorang rasul tersebut dimaksudkan tidak ditaati. Ada syubhat. Ada syubhat. Inna arsalna ilaikum rasulan. Ada syubhat nurul. Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan. Inna kami. Berarti Allah itu banyak. Ya. Ya. Banyak itu. Banyak itu. Inna arsalna Inna Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kemuliaan kami berarti banyak. Ya. Mari Abasyah Abasyrai dan Nah. Nah. Jadi hanya kalau untuk manusia kita ini, kalau untuk manusia kita ini, kalau untuk Allah apa? Mana ini? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada dirinya, ini tak dalam hati, semuanya kami. Berarti banyak kami. Nah, kalau untuk manusia kita ini, misalkan ada orang yang mengatakan ini ya. Ada ini, berarti bacanya kita pilih untuk berbagai macam seperti ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, berarti itu apa? Menjadi tidak. Nah, barakallahu fiikum. Allah yubarik fiikum. Ta'zim ala nafsi. Ta'zim ala nafsi. Untuk pengagungan kepada diri. Untuk pengagungan. Ya. Untuk pengagungan kepada diri sendiri. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau manusia bukan nafsu. Tetapi apa? Al-Mahmud. Penghargaan. Syaraf diri. Kepada Allah. Pengagungan. Jadi bahwa musliman kami. Ya. Kamulah yang mengutus Rasul kepada kalian, datang kepada kalian. Syahid alaikum sebagai saksi bagi kalian nanti. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami mengutus Rasul kepada Fir'aun. Fa'asal Fir'aun rasulan amran akhdan wa dina. Maka Fir'aun tersebut maksudnya seorang Rasul yang kami utus itu. Fa'asal akhdan wa dina. Maka kami mengikat dia dari arah mana dia lepas. Ya. Nah, barakallahu. Al-thaniyatu. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, al-thaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Al-thaniyatu أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد من عبادته. Kedua,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan, tidak rela, tidak menginginkan. Al-Yusra ma'am wajib ibadah. Yaitu ada seorang hamba tidak ikut kepada hamba makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi beribadah dengan dia masih bergabungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beribadah. Allah tidak beribadah. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia masih di lain waktu dia masih menggabungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sudah itu. La ya Allah, al-Yusra ma'am alim ibadah. La manapun muka baik itu yang mereka agungkan, baik itu yang mereka lupakan, baik mereka sangat menghambakan diri, baik itu dia adalah seorang manusia. Dia hanya manusia ini. Berbincang dengan malaikat yang mana diri mereka adalah la ya'tulullah ma'amahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tingkatan mereka ciri-ciri para malaikat tersebut tidak pernah mereka memakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Jadi ciri para malaikat yang mereka hamba-hamba yang beribadah, berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir yang bermarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki yang disediakan. Namun siapa yang mengagungkan mereka, menghambakan diri kepada mereka, beribadah dan bertawaf kepada para malaikat, kita menjadi waktu mereka tidak kepada Allah, beribadah kita kepada Allah. Tapi masih juga ada yang kita perlu menghambakan diri kepada malaikat. Dan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala layak, tidak boleh, tidak menyukai, tidak menyukai seperti itu. Kalau siapa saja, baik itu dia orang mana, baik itu siapa saja, maka tidak boleh kita menyukai. Jangan kamu tahu, baik itu seorang yang, baik itu para malaikat yang paling dekat dengan Allah, yang paling dekat, yang rukun arasy Allah. Walau majnun apapun para nabi ini, tidak ada para malaikat, para nabi ini. Itu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela dan tidak rela. Dan mana mereka ini orang-orang yang bersih dari dosa. Seandainya mereka bersih dosa, walaupun Allah telah akui dosa mereka. Itu saja Allah sudah itu. Tidak rela kalau ada yang mengagungkan atau menyembah kepada mereka. Mengagungkan kepada mereka, bersih kepada mereka, meminta kepada mereka, beribadah, beristighfar kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dengan itu. Apalagi selain para malaikat, selain para rasul, dikatakan orang yang akan membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu saja tidak ridho dan tidak rela. Allah Subhanahu wa Ta'ala dibutuhkan. Walaupun para malaikat, walaupun para rasul, apalagi dikatakan di bawah imam, kiai, kiai yang mengisahkan, seorang kiai. Tapi apa boleh? Karena kita dia sudah marah. Kita dia sudah hakikat yang kalau marah lagi melakukan syariat. Kita dia sudah hakikat
hambanya itu. Kalau Allah sudah menjadi berjodoh, tidak perlu sholat. Jadi mana kita semua? Ya. Kamu adalah ya. Jadi benar-benar mengatakan tidak lagi. Kalau ada astagfirullah. Kamu boleh nggak kerja sholat? Ada nggak sholat? Antum kalau sholat antum masih sibuk. Kalau ada mana? Sampai dari terpulang, bahkan ada yang tahu. Juga dengan tingkat semangatnya, semakin tinggi semangatnya, sholat jalan. Semakin tinggi uangnya, sholat jalan. Sudah semakin tinggi. Rasulullah SAW saja, hatta tatabattara qadamahu ala Aisyah. Sampai Rasulullah SAW berangkat mata kaki. Fakultu ya Rasulullah. Kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah. فغفر الله لك وما تقدم من ذنبك وتعاقب يا رسول الله kenapa kamu berdoa? Engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu, baik itu yang kau telah lakukan ataupun yang akan engkau lakukan. Kenapa engkau berdoa? Bahkan Allah telah mengampuni dosamu. Kata Rasulullah SAW, apalah puji. Yang akan disebut, apakah kamu tidak suka? Apakah kamu tidak mau? Saya ingin menjadi orang-orang hamba yang berada di sini. Allah, apakah kamu tidak suka dan menjadi hamba di situ? Artinya kalau boleh kita bersesuatu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sendiri. Alhamdulillah. Salah satu. Iya. Apa yang Allah ini, yaitu dengan kita beribadah, melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syukur. Bukan hanya syukur. Syukur itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi Allah. Sehingga Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, "Afala tuhibu an takuna 'abdan syakura?" Apakah kamu tidak suka menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur? Apakah kamu tidak suka aku ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Tanya Aisyah kata Rasulullah. Masya Allah. Ini pertanyaan yang tidak menjadi, tidak berjawab. Tidak berjawab atau tidak berjawab? Tidak berjawab. Dalam bahasa Arab disebut istifham inkari. Istifham inkari. Nah, singkatannya para malaikat yang paling terdekat yang untuk arahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja. Sehingga والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله ولا تدعوا مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى يتكلم الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله تكون مسجد الله سبحانه وتكون لله حياة من الله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا maka oleh karena itu janganlah kalian beriman Allah Taala bersamaan, janganlah kalian beriman bersamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang lain. Janganlah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan itu ada yang kalian beriman. Jadi kita berisi sembah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ada niatan-niatan lain
mengikhlaskan semata-mata dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain. Itu yang benar. Berarti orang yang di sini kalau di masjid tidak boleh, kalau di luar boleh, boleh. وأن المساجد لله ومن مسجد إلا أن يكون الله ولا تدعوا مع الناس atau berdoa dalam waktu tersebut Allah bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kepada ini untuk doa pada yang menjadi kewajiban akan tetapi berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Berarti masjid, berarti pelarangan ini hanya di masjid. Dua masjid boleh. Misalkan hari Jumat, ya. Pelarangan itu hanya di masjid. Allah mengatakan Al-Quran wa'anil masajid lillah. Ini mantaan kepada antum yang takwa. Ya, tidak boleh syirik, tidak boleh ini. Misalkan ada yang di pohon, misalkan untuk syirik-syirik penyimpan pohon ini dari pohon kuburan, tidak. Jadi orang dari kepada itu. Allah Ta'ala. Antum tidak dilanjut. Wa'anil masajid lillah. Pada satu Allah Ta'ala. Sesungguhnya masjid Rasulullah yang tidak boleh masjid. Apa di mana masjid? Hanya ada masjid kita. Pada satu Allah. Sesungguhnya masjid ada Allah. Maka janganlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan dari kita kepada dia. Berarti di masjid yang di mana? Di mana? Kami tidak awal itu. Ya tidak juga. Apa-apa ada pada dalam. Wah. Seperti itu. Kalau yang itu para ulama menjawab. Ya, para ulama menjawab. Kalau ada subhatnya berarti harus ada jawabannya. Ya. Nah. Para ulama menjawab bahwa masjid itu dibagi menjadi dua masjid. Kalimat masjid dibagi menjadi dua masjid. Ya, dua masjid. Ya. Mana yang pertama adalah kullu mawjudin bunya lis-shalah wa syihadah wa dzikrillah ta'ala. Wa dzikrillah ta'ala. Yaitu sesuatu bangunan yang dibangun untuk sholat. Suatu tempat yang misalnya dibangun untuk tempat ibadah, untuk sholat, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa dikatakan masjid yang seperti itu. Ya, maka ini yang dikatakan juga masjid. Ini juga dikatakan masjid. Kemudian makna yang kedua adalah masjid itu pun anggota hidup, anggota badan kita yang dipakai untuk hidup. Rasulullah SAW mengatakan Allah memerintahkan kepada kita untuk bersujud di atas berapa? 7 anggota badan. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Itu apa? Tangan, pakai, tidak, ya. Kemudian apa? Hidung dan yang itu. Ya, kemudian apa? Yang di bawah. Ini tadi, ya, tadi. Nah ini semua juga disebut anggota badan tubuh.
Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini juga tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian الثالثة أن من أطاع الرسول ووحده الله لا يجد له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا وذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافقون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم في قلوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك يحب الله ألا يتنهي الله إن كنتم تؤمنون. الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى مثلا حتى يدخل إلى البلاغ والقضاء والمرض. Kemudian yang pertama yang kedua adalah uluhiyah. Karena Allah la yarda an yushraka ma'a ahadin fi ibadatihi. Ini uluhiyah. Kemudian yang pertama tadi Allah khalaqa yaitu tauhid uluhiyah. Jadi أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل tiga perkara yaitu tauhid, al-uluhiyah, tauhid, al-uluhiyah dan al-wala'. Sedangkan tauhid al-uluhiyah yang pertama adalah Allah khalaqana wa razaqana. Ini tauhid. Menjelaskan tentang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah. Allah la yarda ayyushraka ma'a ahadin min ibadihi. La malakun yuqarrabu wa la nabiyyun yursal. Ini tauhid al-uluhiyah. Sedangkan yang ketiga adalah tauhid antara al-wala wal bara'. Anna man ata'a ar-rasul. Dan siapa yang berwala cinta, taat kepada Rasul. Barang siapa yang cinta, taat, wala kepada Rasulullah SAW. Karena menakutkan Rasulullah. Bahwa hati Allah dan sekaligus saya cinta mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya diperuntukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yajuz lahu ibadah min Allah. Maka konsekuensinya manusia untuk tidak boleh menyingkirkan, untuk harus wajib-wajibnya benci kepada orang-orang yang membenci kepada Allah dan Rasul. Ya. Bagi siapa? Kata asyik. Bagi siapa saja yang mengatakan diri cinta kepada Allah, yang mengatakan kepada dirinya cinta kepada Rasulullah SAW. Maka konsekuensinya adalah la yajuzu lahu man kana Rasul. Maka konsekuensinya tidak boleh dia cinta kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasul. Tidak boleh bagi seorang Muslim yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya bagi dia harus لا يجوز له رواية من كان harus tidak membenci orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-bara, dia harus salah dari diri dari orang-orang yang berakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari orang-orang itu. Kenapa? Karena orang-orang tersebut tidak mencintai kepada Allah dan Rasul. Maka yang namanya alim itu dia cinta kepada
Orang yang mencintai Allah Rasulullah, wajib meninggalkan kecintaan dia bagi orang yang membenci Allah dan Rasulullah. Nah, itu walau kamu walaupun orang yang membenci dia adalah keluarga yang paling orang yang membenci menentang supaya tidak orang yang masuk dengan hak orang yang masuk satu kerabat orang yang satu bapak satu ibu. Tapi kalau dia benci kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh mencintainya walau karena masalah ini. Kalau seorang tersebut adalah orang yang paling serem dari hidup yang sedang seperti sehingga katakan usia orang yang berhati itu sebagai nasihat akan hanya sebagai wacana untuk kita hanya sekedar mendengarkan akan tetapi sebagai pengamalan bagi kita dan nasihat agar kita Allah betul-betul ya betul-betul akan Allah kami timbangan saya. Nah, ya sudah lewat ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau pembahasan ada pembahasan yang sangat panjang. Pembahasan yang sangat panjang. Nah, dan waktunya tidak hanya 1 jam 2 jam. Ya. Tetapi waktunya yang sangat berkisar. Itu termasuk pembahasan akidah. Yang mana Rasulullah SAW membahas akidah, dia membahas siang dan malam. Membahas apa? Akidah. Dia membahas. Walau yasma'u du'a akidah. Mereka tidak menjelaskan dakwahnya Rasulullah. Mereka menjelaskan iman. Saya Allah, dakwah bukan perbicaraan dunia. Tapi dia menjadi malam bertanya. Hanya berapa yang masuk tangannya dunia. Cuma 50 orang yang masuk dakwahnya yang berdakwah selama orang tahu sudah tidak masuk dunia. Berdakwah. Sudah masuk 50 tahun berdakwah. Hanya 50 yang masuk dakwah dengan Allah. Yang mana berdakwah Allah mengatakan laila wa nahar. Siang dan malam. Aku di mana? Kalau kita berdiri ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita bermanfaat. Bagi kita dan kepada anda yang bermanfaat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت